Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk summary table ya pada subbab yang ke-14 ini pada tabel 5.2. Di mana tabel 5.2 ini menjelaskan tentang BJT transistor amplifier including the effect of RS and RL. Penguatan transistor BJT dengan menyertakan pengaruh RS dan RL di sini. Nah, terutama di sini nanti yang akan dibahas untuk penguatan tegangannya adalah AVL. Di sini ya, AVL-nya. Nah, rumusnya sama dengan V output per V input. Nah, ini saya tambahi tulisan di sini dengan RL dan RS pastinya ya, RS. Bisa kita lihat dari rangkaiannya di sini. Di sisi outputnya ini ada tambahan RL dan V output di sini, letak V output di sini ya. Selanjutnya ada RS di sisi inputnya. Untuk yang pertama ini adalah rangkaiannya fixed bias. Fixed bias. Oke. Untuk rumus penguatan tegangannya yaitu sama dengan V output per V input. Ini yang pertama, di sini ada dua baris ya. Ada dua baris. Yang pertama ini tanpa RO, tanpa RO. Jadi kita anggap RO-nya nilainya sangat besar. Nilai RO-nya sangat besar. Sehingga rumusnya adalah untuk AVL fixed bias dengan memperhitungkan atau memasukkan RS dan RL itu minus RL paralel RC. RL paralel RC per RE kecil tanpa RO itu ya yang pertama. Yang kedua rumusnya dengan RO atau menyertakan RO. Tinggal menambah RO saja di sini yaitu minus RL paralel RC paralel RO per RE kecil. Itu untuk AVL yang pertama. Yang kedua untuk impedansi inputnya yang tanpa RO, ini tanpa RO. Itu RB kali beta RE. Yang dengan RO juga sama yaitu RB paralel beta RE. Jadi RO tidak ada pengaruh di sini. RO tidak ada pengaruhnya. Nah, untuk ZI-nya fixed bias ya. Selanjutnya untuk impedansi output seharusnya ada pengaruh RO ini ya. Ini tanpa RO, tanpa RO rumusnya cuma RC saja. Untuk melibatkan RO, tanpa RO yang dimaksud di sini adalah nilai RO-nya sangat besar ya. Ini kita melibatkan RO, maka rumusnya RC paralel RO. RC paralel RO. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu voltage divider. Voltage divider. Kalau kita lihat di sini, dia berarti voltage divider yang bypass. Bypass. Karena ada kapasitor CE di sini. Ada kapasitor CE. Anda perhatikan ada kapasitor CE berarti dia bypass. Voltage divider yang bypass. Ini yang nomor 2. Bisa kita lihat di sini untuk input dan outputnya. Untuk sisi input di sini kecil ya sinyalnya. Di sini ya. Digambarkan sinyalnya kecil. Outputnya lebih besar dan ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Maka AV-nya nanti harusnya ada minusnya seperti ini ya. Begitu juga dengan sebelumnya ada minusnya karena ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Oke, langsung saja ini untuk yang voltage divider bypass. Yang pertama ini tanpa RO, karena nilai RO-nya kita anggap sangat besar. Rumusnya adalah minus RL paralel RC per RE kecil. Sama persis dengan yang atas. Ini dengan ini sama. Bagaimana jika kita menyertakan RO di sini? Untuk rumus voltage divider yang bypass, dia sama persis dengan yang fixed bias di sini. Minus RL paralel RC paralel RO per RE kecil. Jadi itu rumusnya. Sama persis dengan yang fixed bias. Selanjutnya kita cari ZI.
ZI atau impedansi input, yaitu rumusnya RI paralel R2 paralel beta RE. Nah, ini nggak ada pengaruhnya antara RO dengan RO dan tanpa RO. Ini tanpa RO, ini dengan RO. Tidak ada pengaruh RO-nya. Sama, ini dan ini sama persis. Selanjutnya untuk voltage divider yang bypass atau menggunakan kapasitor bypass ya. Untuk ZO-nya yaitu sama dengan RC, ini tanpa RO ya, tanpa melibatkan RO, karena nilai RO-nya sangat besar, yaitu RC saja rumusnya. Dan impedansi outputnya sama dengan RC paralel RO itu pada saat kita menggunakan atau dengan RO. Jadi seperti ini. Rumusnya mirip dengan yang fixed bias ZO-nya, mirip ya, mirip sekali. Begitu juga yang Z input itu cuma beda sedikit saja di penjelasannya kemarin. Untuk yang fixed bias kan di sini RB, di sini juga RB. Untuk yang voltage divider di sini ada R1 dan R2, di mana R1 dan R2 ini bisa kita paralel langsung menjadi R aksen. Jadi formatnya ya, ini formatnya ya, bukan rumus aslinya seperti ini, bukan, tapi formatnya itu mirip-mirip atau sama dengan yang fixed bias. Ya, dengan catatan R1 dan R2-nya sudah kita ganti dengan R aksen. Karena R1 dan R2 ini pasti terparalel, pasti terparalel. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini ada emitter follower. Emitter follower, ya, emitter follower. Oke, tiga ini emitter follower. Oke, dengan modifikasi ya, saya rasa ini ada modifikasi di sisi inputnya. Di sini ada R1 dan R2, ya. Modifikasi di sisi inputnya ada R1 dan R2. Untuk AV-nya ini sama dengan 1 positif. Anda lihat di sini, ya, V inputnya di sini siklusnya pada saat positif, outputnya juga positif. Pada saat siklus negatif di outputnya, inputnya juga siklus negatif. Dan magnitudonya sama persis. Magnitudonya sama persis. Ditunjukkan pada gambar ini ya. Sama persis. Besarnya sama persis. Nah, untuk sisi inputnya terdapat R1 dan R2 ini mirip dengan voltage divider ya. Ini emitter follower dengan input pembagi tegangan. Dengan sisi input pembagi tegangan. Ya, tegangan. Ada R1 dan R2-nya. Oke, untuk AVL-nya sama dengan 1 ya, positif. Nah, dengan kita melibatkan RO hasilnya juga sama 1, nggak ada efeknya. Selanjutnya ini tanpa RO untuk impedansi inputnya R aksen E di sini, R aksen E sama dengan RL paralel RE, di mana rumus dengan ini ya, dengan R aksen E ini diketahui seperti ini rumusnya ya. Nah, untuk rumus aslinya ZI sendiri itu sama dengan R1 paralel R2 paralel beta RE kecil plus R aksen E besar. Nah, R aksen E ini Anda ganti ini nanti hasilnya ya, yaitu RL paralel RE. Bisa kita lihat di sini ya, outputnya di sisi kaki atau pada kaki emitor ini. Nah, di sini ada RE besar dan RL. Oke. Yang mana hasil paralel ini menjadi variabel R aksen E besar. Oke, selanjutnya ini dengan melibatkan RO ini sama ya. Z inputnya sama dengan yang ada di atas ini. Dengan catatan R aksen E-nya ini harus Anda ganti dengan yang ini. Nah, oke, seperti itu. Untuk
impedansi outputnya, oke, untuk impedansi outputnya, di sini ada rumus R aksen S. Di sini R aksen S, rumusnya sama dengan RS ini ya, paralel dengan RI paralel R2. Di mana rumus ZO-nya sama dengan RE besar paralel dalam kurung R aksen S per beta plus RE kecil. Oke, begitu juga untuk yang dengan RO, ini rumusnya sama, impedansi outputnya yaitu sama dengan RE besar paralel dalam kurung RS aksen per beta plus RE kecil, sama persis. Dengan catatan R aksen S ini Anda ganti dengan yang ini, begitu juga R aksen S-nya ini harus diganti dengan ini, yaitu RS paralel R1 paralel R2. Untuk mempermudah Anda dalam menghitung paralel, Anda bisa menggunakan kalkulator resistor paralel itu ya, tinggal masukkan nilai-nilai nanti akan keluar hasilnya. Oke, rangkaian selanjutnya yang nomor 4 ini adalah common base. Kalau dilihat di situ adalah common base rangkaiannya. Oke, ada di sisi inputnya ada RS dan RL di sisi outputnya. Untuk penguatan arusnya ini bisa dilihat ya, ada perubahan magnitudo. Nah, ada perubahan magnitudo ya, tetapi tidak ada pergeseran fasa sama sekali. Yaitu pada saat inputnya positif, outputnya positif. Pada inputnya negatif, outputnya ikut negatif. Oke, kita lihat rumus untuk penguatan tegangan AVL-nya, yaitu ekivalen dengan minus RL paralel RC per RE kecil. Ini mirip-mirip dengan yang fixed bias ya. RL minus RL paralel RC per RE kecil. Nah, ini untuk yang tanpa RO. Selanjutnya yang dengan RO yaitu minus RL paralel RC paralel RO, ada tambahnya RO di sini per RE kecil. Itu saja bedanya di sini saja. Dengan yang atas ini bedanya di RO ini saja. Selanjutnya Z inputnya, impedansi inputnya yaitu RE besar paralel RE kecil. Begitu juga pada saat kita memasukkan RO di situ, rumusnya yaitu RE besar paralel RE kecil. Sama ya. Untuk impedansi outputnya ZO sama dengan RC saja. Terus ini pada saat tanpa RL ya, tanpa RO. Nah, yang ini dengan RO. Untuk yang dengan RO ini rumusnya RC paralel RO saja di sini. RC paralel RO saja. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 5. Nah, ini yang voltage divider yang unbypass. Tadi kan yang kedua, ini yang kelima ya. Yang kedua kan voltage divider yang bypass. Sekarang yang voltage divider unbypass atau tanpa kapasitor bypass di sini. Bisa kita lihat di RE-nya ini nggak ada kapasitor bypassnya. Oke, untuk apa itu namanya, sinyal input dan sinyal outputnya ini berbeda fase atau ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Bisa kita lihat di sini pada saat sisi inputnya positif, outputnya negatif. Begitu juga pada sisi inputnya saat bernilai negatif, di sini outputnya bernilai positif. Oke, kita lihat untuk rumus AVL-nya yaitu ini tanpa RO, yaitu minus RL paralel RC per RE besar. Ini RE besar ya, harus Anda perhatikan, itu RE besar. Kalau di yang bypass yang nomor 2 tadi yang sudah kita bahas itu RE-nya RE kecil. Di sini yang digunakan RE besar. Nah, untuk yang termasuk atau dengan RO, rumusnya sama persis, nggak ada perbedaannya dengan yang atas. Sama ya, minus RL paralel RC per RE besar. Selanjutnya untuk impedansi inputnya, untuk yang voltage divider yang unbypass, itu R1 paralel R2 paralel beta RE kecil plus RE besar.
Nah, R1 paralel R2 paralel beta kali RE kecil plus RE besar. Biasanya RE kecil ini karena nilainya sangat kecil bisa dihilangkan biasanya ya. Ini bisa dihilangkan RE kecilnya. Begitu juga yang ini rumusnya sama untuk impedansi inputnya. Sama persis dengan yang atas. Dan untuk impedansi outputnya yaitu RC saja rumusnya. Begitu juga kita pada saat mengikutkan RO di sini, maka rumusnya ekuivalen dengan RC. Sama antara tanpa RO, dan dengan RO ini sama rumusnya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Untuk rangkaian yang nomor 6 ini dengan RL ya, dengan RL dan RS ya. Sebagai catatan ini tabel 5.2. Oke, yang nomor 6 ini rangkaiannya adalah emitter bias yang divariasi. Emitter bias yang divariasi. Variasinya ada di RE2 ini. Kan sebenarnya RE-nya kan cuma satu ya. RE-nya kan cuma satu. Nah, divariasi ada 2 RE di sini. Dan kebetulan di sini RE2-nya dia di bypass dengan kapasitor bypass atau CE di sini. CE. Oke. Kalau kita lihat sisi inputnya antara tegangan input dan outputnya ini berbeda fase ya. Atau fasenya bergeser 180 derajat, yaitu pada saat sisi inputnya positif, outputnya negatif. Begitu juga pada saat sisi inputnya negatif, outputnya positif. Oke, mari kita lihat untuk AVL-nya. Untuk AVL-nya di sini yaitu minus RL. Jadi RE2 ini sebelum kita lanjutkan, RE2 ini kita anggap hilang, short. Dia short karena adanya kapasitor bypass yaitu CE di situ. Ini short ya, RE2 ini saya silang short. Jadi tinggal RE1 saja, tinggal ini saja RE1. Untuk AVL-nya yaitu rumusnya minus RL paralel RC per RE1, RE besar 1. Nah, ini yang tanpa RO. Yang dengan RO minus RL per R paralel RC per RE 1, RE besar 1. Sama persis dengan yang atas. Untuk impedansi inputnya yaitu rumusnya RB paralel beta RE plus RE besar 1. Nah, ini biasanya RE-nya bisa dihilangkan ini. RE kecilnya. RE1-nya tetap. Untuk yang dengan RO, untuk Z inputnya ini tetap ya RB paralel beta kali RE plus RE1 ini ya. RE1 sama. Sama persis. Sama. Oke, selanjutnya impedansi outputnya sama dengan RC tanpa RO ini ya, tanpa RO. Nah, yang dengan RO ini juga sama yaitu ekuivalen dengan RC. Oke, selanjutnya kita punya rangkaian yang nomor 7 ini adalah kolektor feedback. Kolektor feedback. Kita lihat untuk tegangan inputnya, di sisi inputnya ini kecil, outputnya besar ya. Untuk ini ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Nah, hal ini bisa dilihat pada saat sisi inputnya positif, maka outputnya menjadi negatif. Begitu juga pada saat sisi inputnya negatif, outputnya menjadi positif. Oke, untuk rumusnya coba kita lihat langsung di sini. Untuk yang kolektor feedback, ya, untuk AVL-nya itu sama dengan minus RL paralel RC per RE kecil. Ini mirip dengan fixed bias, atau sama ya, sama dengan fixed bias. Begitu juga pada saat kita melibatkan RO di sini rumusnya sama yaitu minus RL paralel RC paralel RO di sini ada tambahnya paralel RO per RE kecil. Oke, ini yang sedikit berbeda di Z inputnya ya, impedansi inputnya sama dengan beta RE kecil paralel RF per absolut AV. Nah, jadi ini absolut. Nilainya jadi positif.
kan positif. Jadi positif nilainya karena ada absolut di sini. Begitu juga pada saat kita memasukkan RO di sini, untuk rumusnya sama persis dengan yang di atas, nggak ada bedanya. Jadi ZI-nya tidak terpengaruh oleh RO. Untuk outputnya, untuk impedansi outputnya pada saat kita tidak menggunakan RO atau tanpa RO, itu sama dengan RC saja. Ini yang dengan RO, untuk yang dengan RO rumusnya agak panjang, yaitu RC paralel RF paralel RO. Jadi RC paralel RF paralel RO. Oke, untuk rangkaian yang terakhir, untuk yang BJT transistor amplifier dengan apa itu? Dengan menyertakan pengaruh dari RS dan RL, yaitu rangkaiannya adalah ya nomor 8 ini ya. Ini kolektor feedback dengan variasi ya. Variasi RE dengan variasi RE di sini. Nah, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ini ada tambahan RE-nya. Kalau tadi nggak ada RE-nya atau dia nggak punya RE. Sekarang saya tambah RE di sini. Untuk pergeseran fase tegangan input dan outputnya tetap ya, yaitu 180 derajat. Untuk AV-nya ini cukup besar di sini kalau kita lihat ya. AV-nya cukup besar. Oke, kita lihat rumusnya. Untuk AVL dari rangkaian kolektor feedback dengan variasi RE atau tambahan RE yaitu minus RL paralel RC per RE besar. Nah, kalau tadi kan RE kecil yang kolektor feedback saja standar. Sekarang kalau dengan variasi pembaginya ini RE besar. Selanjutnya dengan menggunakan RO, yang atas ini tanpa RO ya. Yang bawah ini menggunakan RO atau menyertakan RO. Rumusnya sama persis. Ya ini tapi ini ekuivalen gitu saja. Rumusnya sama persis. Minus RL paralel RC per RE besar. Untuk impedansi inputnya yaitu beta RE besar. Di sini berubah menjadi RE besar. Kalau yang tadi RE-nya RE kecil, sekarang RE besar. RE besarnya di sini. Beta kali RE besar paralel RF per AV, absolut AV. Ini nilainya positif. Begitu juga untuk yang dengan RO. Untuk ZI-nya itu ekuivalen dengan beta RE besar paralel RF per AV. Nah, absolut AV. Selanjutnya untuk impedansi output, dia rumusnya ini tanpa RO. Nah, ini ada tambahnya yaitu kalau tadi kan RC saja, sekarang menjadi RC paralel RF. Begitu juga yang dengan RO, rumusnya sama dengan yang di atas yaitu RC paralel RF. RC paralel RF. Jadi seperti itu ya untuk yang penguat transistor BJT dengan menyertakan pengaruh RS dan RL. Ada 8 rangkaian. Mulai fixed bias, voltage divider yang bypass, terus emitter follower, common base, terus voltage divider yang unbypass, emitter bias dengan variasi RE tambahan tadi, ada RE2-nya, terus kolektor feedback yang standar dan kolektor feedback yang ada variasinya RE tadi atau tambahannya RE. Nah, itulah summary table atau tabel kesimpulan dari rangkaian amplifier transistor dengan berbagai konfigurasi yang menyertakan pengaruh RS dan RL-nya. Oke, selanjutnya kita akan pindah subbab. Subbab selanjutnya yaitu subbab yang ke-15 yaitu two-port system approach atau pendekatan sistem two-port. Jadi kalau yang kemarin kan kita menggunakan rangkaian ekuivalen ya atau model RE-nya. Sekarang kita gunakan pendekatan sistem two-port, dua port. Seperti apa penjelasannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.